dari situlah pendataan lingkungan hidup ini menjadi penting ketika wisata yang ada di Borobudur ini harus berbasis budaya dan ekologi. Nah ini kadang-kadang rekan-rekan tidak memiliki pengetahuan tentang itu yang selalu kita omongkan, bahwa wisata tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berbasiskan budaya sama ekologi. Jadi 3 pilar yang ada, ekonomi, budaya, dan ekologi, itu harus selalu berdampingan untuk kemajuan kebudayaan sama kemajuan ekonomi. Setelah tadi kita menemui pegiat sampah Bapak Petrus Widayatno, kita sekarang bertamu di Pak Lukman selaku komunitas Kali Sileng, yang mana dari sungai tersebut juga ada kaitannya dengan masalah budaya, begitu Pak ya. Artinya untuk menjalin suatu sinergi antara sungai dengan manusia dan peradaban lain, kita minta keterangan dari beliaunya Bapak Lukman. Selamat siang Pak Lukman, kami dari Transkon Media mau minta penjelasan mengenai komunitas Kali Sileng yang Bapak ampu, Bapak koordinasi, sebatas mana, sampai di mana tingkat pemerhati panjenengan mengenai aliran sungai yang tadi sudah kita lihat, dengan keterkaitannya dengan interaksi dengan kebudayaan, yang mana di Borobudur adalah tempat sangat heterogen dari berbagai sudut pandang, begitu Pak? Iya Pak. Jadi komunitas Sileng itu dulu awalnya mau bersih di Kali Sileng sebelah selatan candi. Jadi kita dulu memetakan beberapa mata air yang mati, kemudian juga menyusuri, membersihkan sungai Kali Sileng. Dulu zaman itu ketika pembukaan komunitas Saujana, kita juga dulu di sana. Lalu setelah proses perkembangannya, ternyata Borobudur ini mengalami krisis air ternyata, karena pemanfaatan hotel yang tidak terkontrol, PT Taman Wisata yang mengambil sumur artesis terlalu banyak, dan beberapa pemanfaatan air yang tidak kurang diperhatikan masyarakat, terutama mata air. Ada beberapa tumbuhan yang tadinya asal di mata air itu banyak yang mati. Nah dari awal situ kemudian merembet, kenapa dari suplai air di Borobudur datang dari mana? Ternyata setelah Kali Sileng itu ada lagi yang namanya irigasi tangsi. Nah, ternyata ketika kita pola dari elevasi air itu dari sebelah selatan itu dari Kali Sileng yang awalnya kita mulai, dan sekarang ini yang sebelah utara candi itu dari tangsi sama Progo. Nah Progo itu tidak bisa dimanfaatkan karena terlalu dalam. Nah yang kemudian terlalu agak jauh juga dan debitnya terlalu besar. Nah yang ternyata sudah dibikin oleh Belanda zaman dulu itu ternyata irigasi tangsi ini yang diambilkan dari Sungai Kerasak yang tadi dicek di sana. Nah ini berpengaruh terhadap semua sumur resapan yang ada di sebelah utara Candi Borobudur. Masyarakat di sekitar itu ketika irigasi ini hidup, itu mata airnya semakin besar. Nah dari situlah efek dari ketika irigasi tangsi ini sudah 4 tahun nggak mengalir kemarin itu. Nah terus kan kita laporkan ke yang berwajib dan akhirnya mengalir sampai sekarang. Bahkan sudah ada normalisasi yang ada di pasar Borobudur gitu, di sana. Nah ini berkaitan dengan pola tanam juga petani dan budaya di sini. Ketika airnya tidak ada, dia mau menanam tadi dari mana, itu juga berpengaruh terhadap budaya yang ada wiwi dan sebagainya. Itu kan jadi tidak jalan karena pola tanamnya bukan tanam padi tapi tanam ketela atau pepaya dan sebagainya. Bahkan ketika zaman 2 tahun yang lalu ada terjadi perkelahian antar warga karena rebutan masalah air bersih yang dikasihkan oleh relawan itu harusnya dijatah dari dusun sana, dicegah dusun sini, wah terjadi perkelahian. Itu efek dari budaya yang ada di sini. Oke Pak, terima kasih. Saya mau bertanya Pak. Jadi tadi Bapak menyampaikan bahwa untuk irigasi tadi dulu itu pernah mati selama 3 tahun. 4 tahun dan Pak Lukman melaporkannya ke mana itu Pak? Saya lapor ke Laporgub di Pak Ganjar. Oh begitu. Ya, tanggapan dari
Pak Ganjar? Kemudian langsung itu kan connect dengan Twitter, kemudian dari tugas PSDA menemui saya, saya lapornya lewat WhatsApp. Sudah ada tindak lanjutnya seperti Sudah, apa, Pak? sudah beberapa kali. Yang pertama saya ditanyai masalahnya di apa. Irigasi ini kenapa hidup, terus beberapa bulan selanjutnya hidup. Lalu setelah itu ada lagi ketika sampahnya masih ada tidak terkendali, kita laporkan juga lagi, datang lagi ke saya. Itu saat itu saya dimarahi. Kenapa kok? Kamu tuh siapa? Saya siapa itu? Jadi saya juga bilang, saya pemerhati sungai. Kalau jenengan nggak terima ya apa karena jenengan tidak mengakui saya juga tidak mengakui jenengan saat itu ketika mereka marah. Dan saya cuma menyampaikan, yang saya sampaikan adalah di fakta di lapangan, bukan masalah saya suka atau tidak, tapi fakta di lapangannya seperti ini. Dan seperti apa pemerintah sementara ini kan ada yang ngurus gitu. Tadi Bapak menyampaikan kalau irigasi debit airnya banyak, terus untuk sumur artetis di warga itu malah bagus, Pak ya. Yeah. Artinya begini, Pak, apakah itu suatu rembesan dari aliran sungai itu, Pak? Yeah. Jadi irigasi Tangsi yang utara ini secara nggak langsung ada resapan ke bawah, itu masuk ke namanya air permukaan. Nah, air permukaan itu dimanfaatkan oleh warga menjadi sumur. Ya disitulah ketika ini ada debitnya naik dari sumur itu biasanya segini itu sudah di atas. Jadi harapan masyarakat juga kepengennya aliran sungai itu ngalir terus, Pak ya? Ya, karena air itu sumber kehidupan, itu penting, Pak, dalam kehidupan. Tadi Bapak juga menyampaikan untuk interaksi antar warga yang substansinya kebutuhan tentang air. Tadi istilahnya ada sedikit kalau air tidak tercukupi bisa terjadi rebutan air. Betul. Itu seperti apa, Pak? Ya, jadi ketika 4 tahun itu kan nggak hidup irigasi, kemudian disuplai dari Ngerajek, dibawa sama relawan masuk ke beberapa permintaan di dusun. Nah, saat itu ada permintaan dusun Semarang di Wiringin Putih itu, yang diminta dusun sini. Tapi ketika jalur yang relawan itu masuk melewati dusun lain, dicegat gitu. Untuk dimintai kebutuhan dusun yang dilewati itu. Padahal ini jatahnya di sana. Nah, ini nggak terima yang sini juga butuh. Akhirnya terjadi itu tadi. Konflik seperti jangan. Tapi untuk sekarang sudah terkondisi Pak ya? Sudah, karena sudah ngalir. Jadi ketika sudah berbagai kita laporkan, akhirnya beberapa saat ini sudah, alhamdulillah beberapa bulan ini sudah ada orang lep itu nyari air itu. Nah, itu sudah saya lihat beberapa kali sudah nyisir gitu. Berarti kan kebutuhan padinya butuh gitu. Untuk kebutuhan pengairan pertanian? Iya, betul. Harapan Bapak mengenai Kali Tangsi ini seperti apa, Pak, untuk kedepannya? Harapan saya itu agar ya ketika air ini mengalir kan berarti kehidupannya hidup, sehingga habitat biota di dalamnya, warga yang tinggal di situ, petani yang menggarap sawah juga dapat kebutuhannya, sehingga kehidupan adat secara untuk ekonomi, untuk pertanian dan perikanan, walaupun semuanya kan bergantung pada air, sehingga ini juga hal yang penting diharapkan itu selalu mengalir sepanjang tahun. Iya, bicara tentang komunitas Kali Sileng yang Bapak koordinasi itu untuk eksisnya seperti apa, Pak? Kalau kita masih di sebatas grup WA, jadi ada beberapa simpatisan rekan-rekan yang bergerak di bidang itu, mengamati juga beberapa tanaman, beberapa mata air yang mati, terus kita tanami yang tanaman asli situ. Jadi ketika menanam sebuah pohon di satu mata air itu tidak sembarangan, tidak semuanya mau beringin, tidak begitu. Tapi lihat tanaman asli di situ itu yang ditanam. Nah, kadang-kadang penanaman ini kadang-kadang tidak pas, kadang-kadang harusnya ditanami aren tapi ditanami beringin itu juga nggak pas kadang-kadang. Makanya kita mendata itu beberapa tempat sama beberapa titik-titik yang kita data di sebuah aplikasi namanya Surveyor. Nah, itu juga kita masuk di situ, itu jadi data kita untuk nanti itu. Kalau butuh data ya diambilkan dari aplikasi itu. Artinya dari komunitas tersebut bukan cuma pengamat tapi juga bisa turun langsung. Betul. Ya, Pak ya. Terus untuk masalah kalau Bapak mau mengadakan penanaman,
bibit ataupun apa yang mau ditanam di suatu tempat di situ, untuk pengadaannya dari mana itu Pak? Kita bekerja sama beberapa rekan yang juga penjual bibit gitu. Dia kan kadang-kadang bikin 100 yang jual 50 atau 75. Nah, disisain kadang-kadang dihibahkan kepada kita untuk ditanamin kembali. Nah, itu kita tampung, jadi kita kerjasama dengan beberapa rekan di Kutoarjo sama di Magelang nggak salah ada. Nah itu dari bibit-bibit itulah nanti kita tanam di lokasi tadi. Artinya swadaya dari komunitas Pak ya. Adakah Bapak juga ada hubungan mengenai profesi sosial jenengan dengan lingkungan hidup, karena ini ada keterkaitannya dengan lingkungan hidup Pak? Kebetulan saya itu ikut di program Daya Desa Pemajuan Kebudayaan di Kemendikbud. Jadi salah satunya yang kita angkat adalah potensi desa. Jadi salah satunya budaya itu ada pemajuan kebudayaan yang sekarang ini kan budaya itu hanya timbul di desa. Sehingga itu yang dipotensi kemudian dijadiin sebuah kegiatan, bisa pasar budaya atau film dokumenter dan sebagainya. Nah dari situlah pendataan lingkungan hidup ini menjadi penting ketika wisata yang ada di Borobudur ini harus berbasis budaya dan ekologi. Nah ini yang kadang-kadang rekan-rekan tidak memiliki pengetahuan tentang itu yang selalu kita omongkan, bahwa wisata tidak bisa berdiri sendiri, dia harus berbasiskan budaya sama ekologi. Jadi 3 pilar yang ada, ekonomi, budaya, dan ekologi itu harus selalu berdampingan untuk kemajuan kebudayaan sama kemajuan ekonomi. Disitulah katanya. Untuk anggota komunitas itu ada job deskripsinya masing-masing Pak ya? Enggak, kita masih simpatisan saja sifatnya. Oh begitu ya. Jadi kalau ada masalah kita sampaikan gimana nih pemecahannya, kasih masuk beberapa. Jadi secara eksistensi di lapangan yang sempat saja, tidak selalu reguler ketemu enggak. Jadi sifatnya lebih ke simpatisan di counter WhatsApp gitu. Tapi secara realitas di lapangan ya saling membantu informasinya. Ya ini gimana sih sampah ini regulernya siapa? LH, langsung kita juga ke LH. Kemana PSD lari ke sana. Bersurat, bahkan lewat Twitter juga kita memberikan masukan kepada pemerintah. Walaupun kadang-kadang terima atau tidak, kita sudah menyampaikan. Iya. Pak Lukman, terima kasih atas pemaparan yang disampaikan Pak Lukman selaku komunitas sosial, dengan harapan mudah-mudahan komunitas Kalisileng selalu eksis, karena ini untuk penyeimbang dalam artian keselarasan semuanya. Jadi mudah-mudahan komunitas Kalisileng tetap selalu eksis. Terima kasih Bapak atas informasinya. Sama-sama. Matur nuwun.